Oke, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pricing strategy dalam mata kuliah Real Estate Marketing. Ketika kita bicara pricing di dalam 9 core elements of marketing, pricing ini terdapat di marketing mix yang ada di tactics. Kalau kita lihat 9 core elements of marketing, ada strategi, ada tactics, dan ada value. Nah, ketika kita bicara marketing mix, itu ada di tactic. Dan di dalam tactic itu ada differentiation, kemudian ada marketing mix, dan ada selling. So, hari ini kita akan bicara tentang price yang ada dalam marketing mix, dan kita akan berbicara lebih ke pricing strategy. Untuk memulai, kita perlu tahu dulu apa sih itu yang disebut dengan price. Nah, kalau kita bicara tentang price, artinya kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Yang pertama, ketika kita melihat harga sebagai atau dengan pola pandang yang agak sempit, maka kita hanya bicara tentang price, yaitu jumlah uang yang dibayarkan untuk sebuah produk atau service. Nah, kalau kita mau bicara tentang harga di in a broaden sense gitu ya, in a broaden perspektif atau di perspektif yang lebih luas, maksudnya price itu adalah jumlah dari all the values that customers give up to gain the benefits of having or using a product or service. Jadi ternyata harga itu tidak hanya angka yang kita sebut dengan harga yang customer kita bayarkan, tetapi juga sebetulnya lebih jauh dari itu. Harga adalah jumlah dari value atau nilai yang sebetulnya merupakan sebuah benefit yang didapatkan oleh customer ketika mereka membeli produk atau barang kita. Nah, tadi saya juga sempat sampaikan bahwa price ini ada di marketing mix. Nah, ketika kita bicara tentang price in marketing mix, maksudnya adalah bahwa marketing mix sendiri itu terdiri dari 4. Ada produk, ada harga, saya ulangi, ada produk, ada price, ada promotion, dan ada place. So, kalau kita lihat dari keempat elemen ini, maka harga adalah satu-satunya elemen yang menciptakan income atau yang menciptakan pemasukan bagi perusahaan. So, price adalah satu-satunya kita bicaranya revenue center dari perusahaan. Nah, ada satu hal yang perlu dipahami bahwa ketika kita bicara price in marketing mix, bahwa changing atau mengubah secara terus-menerus harga dari produk kita akan membuat calon pelanggan kita akan lari. Kenapa? Karena mereka bingung gitu ya dengan harga ini maunya bagaimana nih gitu. Oke. Nah, di sini akan ada video, akan ada internal factors dan external factors. Nah, internal dan external factors ini akan kita lihat apa sih sebetulnya yang mempengaruhi price gitu ya. Ketika nanti kita lihat jadi videonya dulu deh. Anda kembali di Redaksi Siang. Pemerintah menggaungkan penggunaan masker kain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 serta mengantisipasi kelangkaan masker medis. Langkah ini membuat harga masker medis yang sempat melambung tinggi seketika turun drastis. Pasca pemerintah mengumumkan penggunaan masker kain untuk mencegah penyebaran virus corona, permintaan akan masker medis di pasaran pun mengalami penurunan. Hal ini membuat harga masker medis yang sempat melambung hingga ratusan ribu rupiah, kini beranjak turun drastis. Di pasar pramuka, masker medis juga sudah mulai menurun permintaannya.
Kebanyakan para pedagang sudah tidak menjual masker medis dan beralih ke masker kain. Wah, harganya udah hancur-hancuran untuk sekarang ini. Kami udah nggak menjual masker medis lagi. Sekarang yang lagi agak berminat laku adalah masker kain. Karena kenapa masker kain ini? Masker kain ini bisa dicuci, lebih murah, bisa berulang-ulang kali dicuci. Nah, kebanyakan peminat orang cari masker kain. Masker medis ya itu udah turun drastis. Udah apa yang tadi dikatakan oleh Pak Iqbal ya emang kejadiannya emang begitu ya, turun drastis. Sekarang kita berhenti jualan masker medis karena hanya 1-2 dan yang belanja yang medis itu paling hanya 1 box 2 box. Bagi konsumen, masker kain dirasakan lebih awet dan murah karena bisa dicuci kembali dibandingkan dengan masker medis yang hanya sekali pakai. Saya mau cari masker kain karena masker kain itu lebih mudah didapat ya sekarang ya. Terusnya juga dia bisa dicuci, lebih ekonomis, harga juga lebih murah. Adanya masker kain membuat penjual masker medis yang sempat menimbun barangnya kini harus merugi lantaran harganya yang mulai beranjak turun. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia WHO, masker kain bisa mengurangi risiko penularan virus COVID-19. Jimmy Chandra, Fikri Nuradin, Jakarta. Oke. Kalau kita lihat dari video barusan, sebetulnya apa sih yang terjadi begitu ya? Nah, kalau kita lihat dari sisi faktor eksternal dan internal tadi, jadi ada hal-hal yang perlu dicatat tadi ya, bahwa harga itu turun drastis. Dan kenapa harga itu turun drastis? Karena ada permintaan yang juga turun drastis. Dari 1 sampai 2 box, dari banyak box sampai hanya 1 dan 2 box saja. Nah, sedangkan masker kain itu bisa digunakan secara berulang, lebih murah, dan ada WHO yang sudah menyampaikan bahwa harus ada, bukan harus ada, tapi mereka menyampaikan supaya suplai masker medis itu bisa digunakan sebagaimana mestinya, maka WHO juga sudah menyatakan bahwa masker kain bisa digunakan oleh mereka yang sehat. Nah, dalam hal ini ada faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal tadi adalah tentang bagaimana WHO itu sebagai badan dunia, dan juga sebetulnya nggak cuma WHO, ada juga pemerintah Indonesia yang sudah menyarankan, itu mereka adalah faktor eksternal yang membuat sehingga permintaan itu jadi turun sangat drastis gitu ya. Nah, sementara keadaan internal para pedagang ini, mereka memiliki stok yang luar biasa. Karena stoknya itu banyak dan mereka juga harus menjual barang-barang mereka, maka bagaimana caranya? Karena sudah tidak ada permintaan, akhirnya mereka harus menurunkan harga. Jadi secara faktor internalnya, karena mereka berkelebihan supply, akhirnya mereka harus menurunkan harga tersebut supaya laku. Tapi untuk mensiasati, maka para pedagang ini secara internal mereka harus bangkit juga, dan mereka akhirnya juga menyediakan masker yang kain supaya mereka juga ada pemasukan. So ini adalah dua hal, ada faktor internal dan faktor eksternal yang memang sangat mempengaruhi harga. Nah, bagaimana dengan customer perspektif? Kalau tadi kita lihat dari perspektifnya pedagang dan pemerintah, atau dengan dan juga badan dunia seperti WHO, mari kita lihat dari customer perspektif. Video setelah ini akan menjelaskan bagaimana customers itu atau pelanggan itu berpikir secara dari sisi mereka tentang harga. Dan ini adalah sebuah video yang menceritakan bagaimana sisi bisnis properti itu berjalan. Mari kita tonton.
Memilih sebuah properti untuk berinvestasi bukan perkara mudah. Sebab banyak hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli jika tak mau menyesal di kemudian hari. Salah satunya dengan mengukur nilai wajar suatu properti. Hal ini cukup penting untuk mengetahui apakah harga properti yang ditawarkan murah, sedang, atau terlalu mahal. Lantas, hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli properti? Pertama-tama kita mesti melakukan perbandingan. Perbandingan dengan harga properti yang serupa, mirip atau dekat-dekat ya, yang ada di sekitar. Dalam arti misalnya kita lihat yang luas tanahnya sama, luas bangunannya sama, ada di sekitar daerah tersebut, itu cari tahu harganya berapa. Nah, disitulah kita nanti bisa tahu bahwa harganya ini kemahalan atau tidak. Dan pada waktu melakukan perbandingan, kalau bisa carinya jangan cuma 1-2, tapi banyak. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas. Yang kedua, kita coba lihat dari struktur spek bangunannya tersebut. Katakanlah, kok kenapa harga kita lebih mahal daripada yang ada di sekitar. Jadi misalnya katakanlah sudah dapat sekitar 5-6, kita yang paling tinggi. Kita harus lihat, kita bandingkan sekarang speknya, spek bangunannya. Ya, spek bangunannya itu gimana? Kalau spek bangunan kita yang misalnya keramik, yang pesaing keramik, kita pakai marmer atau walaupun keramik tapi granit. Itu tentunya kan harganya beda. Ya, kualitas dari barangnya itu berbeda. Jadi kita lihat dari kualitas spek barang bangunannya ataupun sekarang kualitas dari tanahnya. Tanahnya dilihat, kita punya itu secara elevasi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pesaing. Dalam arti kan kita takut banjir kan. Nah, daerah kita tuh gimana? Terus kemudian itu dekat ke jalan besar sehingga lebih mudah untuk transportasi atau tidak, itu dari segi tanahnya. Atau mungkin dari segi lingkungan, apakah kita punya lokasi itu infrastrukturnya sudah lebih komplit, dalam arti dekat kepada supermarket atau pasar atau dekat kepada tempat pendidikan. Yang ketiga, kita lihat surat-suratnya, kepemilikannya, ya. Apakah ini sudah sertifikatnya sudah hak milik atau masih hak guna bangunan atau hak guna usaha? Kita tentunya semakin tinggi posisi kepemilikan, ya, sertifikat hak milik itu yang paling tinggi, maka itu akan berpengaruh kepada harga juga. Nah, yang keempat, kita coba melakukan penghitungan. Dalam arti, kita pisahkan antara biaya tanah dan biaya bangunan. Tanahnya, misalnya katakanlah tanahnya 200 meter. Nah, itu di situ harganya tanah berapa? Kalau misalnya katakanlah 1 juta harga tanahnya. Berarti kan biaya untuk akuisisi tanahnya sudah 200 juta ya. Nah, kemudian bangunannya misalnya 150. Sekarang kita tahu bangun rumah, ya, average cost untuk bangun rumah itu misalnya katakanlah rumah sederhana 2,5 juta ya, 2 sampai 2,5. Katakanlah 2 juta deh biar gampang. Bangunannya 150 kali 2 juta berarti 300. Berarti biaya si developer membuat itu adalah 200 plus 300 juta, 500 juta. Nah, kalau dia jual dalam harga berapa? Biasanya developer ngambil keuntungan profit margin antara angkanya di 30-40%. Itu mungkin bagaimana kita menentukan apakah sebuah rumah ini mahal atau murah. Dan bagaimana kita melakukan negosiasi untuk mengambil atau membeli rumah tersebut.
Ini tadi dari customer perspective. Jadi apa yang kita bisa ambil dari video tadi adalah bahwa ada hal-hal yang menjadi patokan para pelanggan itu untuk membeli sebuah properti. Jadi ada nilai wajar di situ yang harus dipertimbangkan dari sebuah produk. Dan tadi ada 4 faktor yang dilihat sama customer, di mana yang pertama mereka harus melakukan perbandingan dengan produk yang serupa atau mirip gitu ya. Kalau dalam hal properti berarti luas tanahnya, bangunannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi bangunan. Ada elemen-elemen yang digunakan di dalam bangunan itu juga harus dilihat apakah itu memang bahan-bahan yang sudah betul-betul berkualitas baik atau hanya barang-barang atau bahan yang memang hanya memiliki kualitas standar. Kemudian ada hal ketiga adalah sertifikasi. Nah, sertifikasi tanah ini kita bisa lihat apakah itu sertifikasinya merupakan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, dan tanahnya sendiri itu di daerah itu seperti apa, begitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi harga dari bangunan yang ingin dibeli oleh pelanggan. Dan yang keempat adalah perhitungan biaya tanah dan bangunan dari sisi lingkungannya dan lain sebagainya. Itu ada perhitungannya di mana benefit itu apakah itu didapatkan oleh pelanggan atau tidak. Jadi perhitungan tanah, bangunan dan margin yang sesuai itu juga penting. Misalnya kalau kita lihat kalau kita bicara di daerah-daerah perumahan yang sekarang sudah besar, itu biasanya di sana mereka para pengembang itu membuat supaya lingkungannya jauh lebih enak, lebih asri. Contohnya seperti misalnya di Agung Podomoro Group, ada Podomoro City yang terletak di Jakarta Barat ini. Dia akan bagaimana harga apartemen di dalam area Podomoro City itu bisa tinggi, itu karena ditunjang oleh lingkungan sekitarnya, dekat dengan pusat perbelanjaan, tidak jauh dari bank, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain yang memang merupakan fasilitas sehari-hari kehidupan manusia sehari-hari. Jadi itu juga akan mempengaruhi nilai dari atau harga dari apartemen yang dijual. Nah, ketika kita sudah melihat dua video tadi, maka kita menjadi mulai paham nih, ternyata ada hal-hal yang harus di-consider atau harus dipertimbangkan ketika kita mau men-set harga gitu ya. Yang pertama adalah production cost atau product cost. Yang kedua adalah consumer perception of value atau bagaimana pelanggan itu mempersepsikan nilai di dalam pikiran mereka tentang sebuah barang. Nah, kalau kita bicara product cost, maka ketika hanya kita menjual di harga produk, maka ketika penjualannya ada di price floor, maka kita menyebutnya ini no profit below this price, atau tidak ada profit sama sekali ketika harganya di bawah harga product cost. Atau yang disebut dengan kalau kita lihat kan di sini ada cost gitu ya. Cost itu ada cost-nya membuat atau production gitu kan. Kemudian jangan lupa bahwa ada jasa juga di sini, yang ada services juga di sini yang terlibat. Kalau masih ingat sesi-sesi sebelumnya, ada production dan ada services. Services ini untuk apa? Untuk menunjang production. Kita masih ingat bahwa di dalam 9 core elements of marketing itu ada di dalam brand, maksud saya di dalam value, itu ada brand yang ditunjang oleh proses dan services. Services ini bagaimana caranya supaya barang yang ingin kita jual itu bisa sampai ke pelanggan, begitu ya. So, ketika kita hanya memikirkan ini saja tanpa memikirkan margin, maka tidak ada
profit sama sekali buat pengusahanya. Nah, kalau kita lihat bagaimana consumer perception of value, bagaimana pelanggan itu mempersepsikan nilai, di sini kita bisa sebut dengan price ceiling atau harga teratas gitu ya. Artinya apa? Artinya orang itu kalau melihat harga dan harganya sudah terlalu tinggi, maka orang itu tidak akan mencari barang kita. Jadi kalau sudah tidak ada permintaan sama sekali, artinya kita harus berpikir bahwa harga ini harus kita hitung ulang atau kita consider ulang atau perhatikan. Nah, di antara product cost dan consumer perception of value ini ada competition and other external factors, di mana itu harus kita pertimbangkan. Artinya apa? Jangan sampai kita mencapai price ceiling ketika kita punya produk yang kalau dibandingkan dengan kompetitor itu ternyata lebih rendah atau sejajar gitu. Nah, competition and other external factors yang mempengaruhi harga ini ini adalah bagaimana kompetitor punya strategi dan harga mereka seperti apa. Kemudian ada marketing strategi dan objektifnya mereka seperti apa. Dan tentunya marketing mix mereka seperti apa. Kemudian nature of the market and demand. Artinya ketika kita mau buat atau mau menentukan harga, kita harus lihat dulu pasarnya itu seperti apa dan demand-nya seperti apa. Jangan sampai kita jualan permen ya yang harganya satunya cuma Rp1.000 misalnya, tapi kita mencoba untuk menjualnya di higher level of market. Nah, ini belum tentu mereka akan beli begitu kan. Kenapa? Karena mereka, aduh Rp1.000, ini buatnya gimana ya? Nah, itu ada tingkat kepercayaan di situ dari para konsumen yang harus kita pertimbangkan. So, ada competitor strategy and prices, ada marketing strategy, objective and mix, dan juga ada nature of the market and demand. Nah, considerations in setting price ini itu membawa kita ke 3 strategi penentuan harga. Yang pertama adalah customer value based, yang kedua adalah cost based pricing, yang ketiga adalah competition based pricing. Nanti kita lihat bahwa ini tidak kalau kita lihat satu-satu, nanti kita akan bisa memahami bahwa 3 major pricing strategies ini tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Nah, di sini kita akan bicarakan tentang cost based pricing dan value based pricing dulu. Kalau kita bicara tentang cost based pricing, artinya ini merupakan sebuah metode menentukan harga yang mana the selling price is set by evaluating all variable costs a company incurs and adding a markup percentage to establish the price. Artinya ini hanya sekedar melihat semua cost-nya itu berapa, kemudian kita memarkup dengan persentase. Artinya apa? Artinya lu mau cuan berapa gitu, lu mau untung berapa, sejauh mana Anda ingin mendapatkan keuntungan, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, cost based pricing ini kita mulai dengan design a good product dulu gitu ya. Biasanya produknya didesain dengan ya bagus lah ya, nggak perlu yang high level gitu, karena kita bicaranya nih tentang cost, di sini nggak ada value yang bermain. Nah, kemudian dihitunglah cost of production-nya berapa, cost of product-nya jadi berapa. Kemudian kita men-setting harga berdasarkan cost-cost yang ada dan kita memarkup dengan sebuah persentase untuk supaya kita mendapatkan keuntungan. Nah, di sini biasanya cost-based pricing ini betul-betul untuk sesuatu yang without extra value gitu. Nah, kalau yang value-based pricing, ini adalah sebuah metodologi untuk menentukan harga, di mana sebuah perusahaan yang melakukan itu menghitung dan mencoba untuk mencari diferensiasi diferensiasi dari produk itu, dan karena ada diferensiasinya maka segmentasinya juga khusus gitu ya. Artinya segmentasinya bukan khusus, lebih tertarget gitu. Nah, biasanya ini ada kompetitor juga yang bermain di sini. Ada research kompetitor yang bermain juga. Nah, bagaimana sih caranya menentukan value based pricing ini? Yang pertama pasti kita harus melihat
bagaimana pelanggan itu memiliki kebutuhan dan keinginan. Dan sebagai perusahaan yang menjual produk dengan value-based pricing, biasanya mereka melakukan assessment terhadap needs and wants dari customer atau kebutuhan dan keinginan dari customer. Setelah itu baru mereka setting target price untuk matching dengan customer perceived value. Jadi contoh nih misalnya, kalau kita mau beli rumah yang atau kita mau beli bangunan gitu ya, yang memang atau rumah aja lah yang lebih gampang. Kalau kita mau beli rumah misalnya, ketika rumah itu dibangun oleh pengembang dan kemudian pengembangnya itu melakukan touch up sedikit sekali, maka di mata pelanggan mereka akan melihat, oh ini nggak terlalu masih ada uang yang harus mereka keluarkan supaya rumah itu kelihatan lebih cantik gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Beda halnya dengan para pengembang yang mereka put effort untuk mempercantik rumahnya sehingga orang itu tinggal masuk atau udah nyaman dengan suasana rumahnya begitu ya. Karena rumah kosong sama sekali hanya tembok yang dicat dan rumah yang sudah sudah ditacap, sudah ada wallpapernya, sudah ada aksen-aksen interiornya, itu akan jauh lebih memiliki value gitu ya, atau lebih memiliki wah saya udah nggak perlu mikir lagi nih, rumahnya sudah bagus gitu ya. Nah, ketika itu terjadi baru kita bisa mendetermine atau menentukan harga yang sesuai gitu ya. Nah, baru di sini langkah selanjutnya adalah design product to deliver desired value at target price. Artinya apa? Artinya ada desain produk tersebut yang dideliver kepada pelanggan yang mana sesuai dengan desired value atau nilai yang diinginkan oleh pelanggan dengan harga yang ditentukan, which is value based gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang cost-based pricing, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Cost-based pricing ini sebetulnya adalah setting harga dengan memperhitungkan biaya-biaya seperti produk. Tadi sudah sering saya sebutkan, produksi, distribusi, jangan lupa bahwa sampai ke pelanggan itu juga harus dihitung berapa biayanya. Masih ada customer service-nya, kemudian ada hal-hal lain. Kalau barangnya adalah barang yang beli putus atau transaksional, maka prosesnya ada di bagaimana supaya barang itu bisa sampai ke customer. Kemudian ada selling the product plus a fair rate of return at rate of return for effort and risk. Artinya begini, kalau misalnya kita jualannya online, maka ada resiko di situ di mana kalau bukan kita yang deliver sendiri, ada resiko barang rusak dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita lakukan delivery-nya sendiri, ada resiko lain yang akan harus diperhitungkan, yaitu bagaimana cara kita mendeliver. Kalau kita jualan kue atau kue bolu, kemudian kita harus deliver ke pelanggan, yang mana pelanggannya ini rumahnya juga tidak dekat, maka harus ada kendaraan kita mengantarkannya ke tempat pelanggan, di mana kalau kita menggunakan jasa transportasi, ketakutan kita adalah kenapa di jalan. Kalau kita berangkat sendiri, maka kita harus punya mobil, kita harus punya drivernya, kita harus punya yang nganter, gitu ya. Dan itu semuanya adalah effort dan resiko. Effort itu maksudnya usaha, upaya. Nah, kemudian kita harus bicara juga tentang fixed cost. Fixed cost ini apa sih sebetulnya? Fixed cost ini adalah semua bisa disebut dengan overhead. Overhead-nya bagaimana? Overhead itu sering sekali istilahnya digunakan. Nah, fixed cost ini adalah semua yang berkaitan dengan produksi dan biasanya ini udah pasti gitu ya. Contoh, gaji karyawan, listrik masih bervariasi. Gaji karyawan, kemudian bahan mentahnya, gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang fix gitu. Kalau yang variable cost
itu biasanya bervariasi seperti tadi saya bilang. Sebetulnya listrik tadi bisa masuk ke fixed cost karena konsumsi listrik itu akan sangat tergantung dari berapa jumlah barang yang kita akan deliver atau kita akan produksi gitu ya. Nah, kalau variable cost itu macam-macam, bisa sales-nya, bisa customer service-nya, bisa macam-macam dia ya. Jadi untuk memahami bagaimana fixed cost dan variable cost ini dimasukkan ke dalam sebuah grafik, maka di sini saya akan ceritakan tentang short run average cost curve, di mana pemikirannya kalau kita punya perusahaan seperti ini. Misalnya kita punya pabrik gadget dan kita produksi 1.000, maka cost per unitnya ada di sini dia, gitu kan? Nah, ini satu. Kalau dia produksinya kurang dari 1.000, ada di sini, itu ya misalnya di 500, maka cost produksinya dia akan lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalnya kita produksinya lebih dari 1.000, dia juga akan lebih tinggi ini ada di sini gitu. Kenapa demikian? Karena biasanya mesin atau peralatan atau equipment yang kita gunakan untuk memproduksi itu dia akan mencapai titik tertentu di mana semuanya akan efisien. Dalam hal ini, kalau kita bikin gadget gitu ya, kita bikin sebuah gadget handphone atau tab atau laptop, membuat 1.000 itu akan jauh lebih efisien cost-nya ketimbang kita buat lebih atau kurang. Nah, ini disebut dengan short run average cost curve. Beda lagi kalau kita bicara long run average cost curve. Secara short run, kita lihat seperti ini gitu ya. Nah, long run-nya itu kita melihatnya lebih landai. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat short run, artinya kita cuma punya kemampuan untuk memproduksi secara efisien itu gitu ya. Sedangkan yang long run, kalau kita boleh lihat di sini, yang bisa kita tarik dari grafik ini adalah kalau kita mau produce 1.000, kita mau produce 2.000, kita mau produce 3.000 dan 4.000, maka grafiknya akan grafiknya dia akan kelihatan begini ya, set gitu. Nah, maksimal efisiensinya itu ada di angka 3.000 gitu. Tapi boleh nggak di 4.000? Boleh. Nah, hal ini nanti akan saya ceritakan. Hal ini memang bisa terjadi. Kenapa? Karena kemungkinan besar dari 1.000 ke 2.000 ada cost-cost yang bisa dikecilkan. Kenapa demikian? Karena ada faktor-faktor yang mana karyawan yang mengerjakan itu biasanya mereka lebih banyak pengalaman, sehingga dalam mengerjakan pekerjaannya itu membuat segala sesuatunya menjadi lebih efektif untuk dikerjakan. Jadi cost-nya bisa berkurang, dan itu sangat lumrah gitu ya. Itu sangat mungkin. Jadi cost-cost yang dibutuhkan ini dari 1.000 ke 2.000, 2.000 ke 3.000, itu semakin banyak kuantitasnya, itu semakin mereka bisa menekan beberapa cost tertentu. Tetapi kemungkinannya bisa juga jadi naik. Kenapa? Walaupun para karyawannya itu jauh lebih efisien bekerjanya, tetapi kita juga harus memikirkan bahwa dari sisi equipment atau dari sisi peralatan itu tidak mumpuni untuk lebih dari 3.000 misalnya. Nah, itulah sebabnya dia agak naik sedikit. So, ini bagaimana kita bisa membaca yang short run dan long run. Di sini ada cost as function of production experience, di mana sebetulnya ini adalah experience learning curve yang tadi saya bilang di sini. Ini ada faktor karyawan yang mereka jauh lebih berpengalaman. Nah, kalau di dalam cost as function of production experience, maka dengan adanya experience curve atau pengalaman dari para staff-nya, curve-nya itu malah jadi turun gitu ya. Semakin lama, semakin banyak. Biasanya untuk hal-hal yang bersifat mass production gitu ya.
semakin drop cost-nya. Kenapa? Karena mereka semakin experience gitu. Nah, di sini tidak ada constraint dari peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk melakukan produksi. Ini cost plus pricing, di mana sebetulnya ini hitung-hitungan simple ketika kita bicara tentang bagaimana barang itu kita jual. Kalau kita lihat di sini unit cost itu adalah variable cost ditambah fixed cost plus dibagi unit sales. 50.000 ini adalah target kita menjual barang kita ya. Barangnya yang diproduksi ada 50.000, kemudian variable cost-nya di sini adalah $10 per barang, dan di mana fixed cost-nya adalah 300.000 gitu ya. Jadi kita perlu tahu fixed cost ini ini adalah fixed cost untuk 50.000 barang. Jadi bagaimana caranya kita untuk menentukan unit cost-nya? Maka 300.000 ini harus dibagi 50.000 dan akhirnya ditambah $10. Nah, $16 ini adalah unit cost kalau kita melihat bahwa 50 barang tadi bakalan laku. Nah, bagaimana caranya markup price gitu ya? Markup price ini sangat mudah sekali. Dia cuman kita kepengen ada berapa sih return on sales-nya gitu. 0,2 atau 20%. Jadi ketika kita 20% ini maksudnya lebih 0,2 ini maksudnya marginnya ya. Jadi supaya kita bisa punya margin atau punya profit 20%, maka kita jualnya $20. Nah, cost plus pricing ini sebetulnya sangat sederhana. Ini model tradisional. Kita nggak bisa sekarang melakukan penentuan harga dengan cara tradisional seperti ini. Karena kalau kita melihatnya adalah persentase dari margin, berapa kita mau dapat return on sales, maka there will be no value. Kenapa no value? Karena sekarang coba dibayangkan. Contohnya kita mau jualan rumah harganya $20.000. Itu sudah kita punya cost, kita punya margin 20% misalnya kan. Lalu kita jual, kita minta sama siapa namanya, ini contoh aja ya, ini ngaco. Kita minta sama seorang agen properti. Agen properti bilang, oke, saya mau markup. Oh, silakan di markup. Dan dia dengan leluasannya dia bisa markup dan dia bisa menjual $40 gitu ya. Jadi tidak ada win-win solution di sini yang kita kita lihat gitu. Apalagi metodologi yang tidak melihat atau mengabaikan demand atau permintaan sama kompetitor price itu biasanya tidak akan mendapatkan atau tidak akan bisa menjual dengan harga yang dengan harga yang sesuai dan tidak pernah akan menjadi market leader di pasaran gitu ya. Ini adalah cost based pricing yang mana ada break even analysis di sini yang perlu dipertimbangkan begitu. Nah, ini kalau kita baca di dalam grafik ini ada break even point, di sini ada 30.000 unit gitu ya. Artinya apa? Artinya ini total revenue. Ini revenue-nya kalau kita jualan barang ini bisa kita anggap jual produk karena ini adalah total cost gitu ya. Produknya segini gitu ya. Kalau kita jualan dari 10, 20 produk dengan total cost yang ini, maka dia belum cuan nih, dia belum profit nih. Ini total cost, ini revenue-nya. Jadi ini masih ada kerugian di sini ya. Tapi begitu masuk break even point, di sini artinya udah $0 profitnya dan tidak ada kerugian juga. Kemudian kalau kita produce lebih dari 30, ada di 40 atau 50 pieces, maka ini 50.000 maksudnya ya. Maka di sini ada target return atau ada target profit yang kelihatan. Nah,
sebaiknya segala jenis produk gitu ditentukan dengan break even analysis juga. Kenapa? Supaya kita tahu sampai di mana sih sebetulnya titik kita itu bakalan betul-betul mendapatkan profit gitu ya. Ini adalah competition based pricing, cuman saya masuk ke value based pricing dulu. Ini contohnya sebagai value based pricing adalah sebuah jam Patek Philippe. Patek Philippe ini sebuah jam yang nggak banyak orang yang tahu, tetapi yang paling jelas adalah jam ini mahalnya luar biasa gitu ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada 20.000 sampai 500.000 dolar per jam, bukan per jam hour ya, tapi maksudnya per watch gitu. Artinya di sini ada value yang dijual oleh produsen Patek Philippe. Nah, perusahaan itu memiliki pimpinan yang menyatakan bahwa this is about passion. I mean, it really is a dream. Nobody needs Patek. Kalau kita mau bicara tentang needs and wants, udah nggak ada lagi. Siapa yang butuh Patek Philippe? Nggak ada. Siapa yang pengen Patek Philippe? Banyak. Jadi this is not a need. This is not ini bukan sebuah kebutuhan, tapi ini sebuah keinginan. Jadi ini jelas-jelas disampaikan oleh company's president. Dan apa yang disebutkan oleh pimpinan perusahaan ini merupakan positioning. Bahwa they're not selling, mereka tidak menjual kebutuhan orang, tapi yang dijual adalah keinginan orang. Nah, ada hal lain lagi di mana perusahaan tersebut menyatakan bahwa the purchase of Patek Philippe is often related to a personal event. Artinya apa? Artinya yang membeli jam ini adalah orang-orang yang memang membeli untuk event-event tertentu. Contoh misalnya ulang tahun, kemudian pernikahan ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu orang baru beli gitu. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami bahwa positioning dari Patek Philippe ini sudah sangat stabil gitu ya, matang gitu. Kenapa? Karena iklannya juga menyatakan bahwa you never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation. Jadi kita kalau misalnya mau beli Patek Philippe, itu tidak cuma untuk kita, tapi untuk generasi penerus. Artinya apa? Artinya value-nya itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi itu akan terus tinggi gitu ya. So this is not about needs, this is about value, this is about wants dari customer. Nah, ini value based pricing juga, di mana ada good value pricing. Kalau kita lihat di sini ada mobil Mercedes CLA class. Saya juga nggak ngerti tentang mobil, tapi di sini apparently menunjukkan bahwa Mercedes CLA class ini merupakan jenis dari Mercedes yang dijual dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya, gitu katanya, gitu ya. The art of seduction at a price of reduction. Jadi it is seducing, but the price is very low, gitu, accordingly. Jadi menurutnya ini sesuai dengan kualitas. Nah, good value pricing itu biasanya dilakukan juga oleh retail level atau retail company, atau retail itu yang nggak tahu lah ya, perusahaan retail. Nah, itu biasanya disebut juga dengan called everyday low pricing atau EDLP. Contohnya ada contoh lain di sini di mana some companies even succeed by offering less value but at very low prices. Secara guyonan, ini salah satu dari perusahaan airlines di mana saking low career-nya, saling harganya murah banget gitu ya, model kayak AirAsia, Citylink gitu. Sampai oke deh bayar murah nggak apa-apa. This is even better than the $99 regular fare, katanya gitu. Di mana orangnya itu diikat di sayap pesawat gitu ya. Ini joke aja sih, saking murahnya sampai mereka istilahnya bisa beli yang paling murah dan mereka berada di sayap pesawat.
Ini sekarang mungkin jauh, tapi mungkin 10-20 tahun lagi kemungkinan bisa jadi gitu di area area sayap pesawat itu kemungkinannya bisa di-cover untuk supaya orang bisa duduk gitu kan, bisa aja terjadi. Ini adalah value based pricing di mana value added pricing strategy dilakukan. Apa sih yang disebut dengan value added pricing strategy? Value added pricing strategy itu sangat simple. Misalnya contoh ini di alam sutra ini kayaknya ada Veronia Park di mana rumahnya seperti ini dan harganya itu udah ditentukan gitu ya. Nah, kalau dia bandingkan dengan kompetitor-kompetitor, mungkin dia akan terlihat, waduh, harganya kok segitu ya, cukup mahal atau gimana gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya harganya tuh tidak turun, supaya tidak menurunkan kualitas gitu. Akhirnya pihak Alam Sutra itu memberikan banyak free di sini. Ada voucher IKEA, ada IPL 1 tahun, ada CCTV, ada AC, ada solar water heater, ada kitchen set, dan lain sebagainya. Ini adalah value added pricing strategy. Jadi, customer merasakan bahwa saya punya value yang lebih, saya dapat voucher IKEA gratis, artinya saya bisa beli furniture, bisa beli mebel atau tempat tidur dan lain sebagainya. Nggak perlu beli AC, yang mana AC itu satunya itu udah mahal sekali gitu ya. AC itu kan satunya bisa sampai 4, 5, 6 jutaan. Kalau misalnya ruangannya ada banyak, they're gonna have to spend like ada 6 ruangan, berarti 6 kali 5 juta ada 30 juta sendiri. Dan itu adalah value yang dipikirkan oleh pelanggan. Jangan sampai saya salah beli dengan value yang sedikit gitu ya. So this is value added pricing strategy. Nah, ini adalah other internal dan external considerations affecting price decision. Artinya apa? Artinya ada hal-hal eksternal dan internal lainnya yang membuat kita menentukan harga itu perlu pertimbangan gitu ya. Nah, di sini kalian bisa baca nanti beyond customer value perceptions, kalau ada competitor strategis, kita udah bicara tentang itu, kemudian ada internal factors, ada external factors. Jangan lupa bahwa external factors lainnya adalah tidak hanya the nature of market and demand, tapi juga other environmental environments atau environmental factors, di mana lingkungan itu sangat menentukan. Contoh kayak sekarang misalnya adalah masa era pandemi COVID-19, maka environmental factors-nya adalah tidak ada orang yang bekerja dengan normal gitu ya, maka banyak hal yang menyebabkan harga itu harus diturunkan, dan itu terjadi di properti bisnis pada saat ini, di mana semuanya berlomba-lomba untuk menurunkan harga. Kemudian ada strategi ada hal lain yang untuk di-consider ketika kita bicara tentang pricing, yaitu pricing in different types of market. Jadi kalau kita lihat marketnya itu berbeda-beda, makanya kita mesti melakukan considerations atau pertimbangan untuk menentukan strategi harga. Yang pertama adalah pure competition. Di sini biasanya lebih ke market yang buyer-nya itu banyak untuk komoditas yang sama gitu ya. Artinya apa? Artinya biasanya ini orang itu lebih melihat harga itu sebagai orang lain punya gitu. Jadi this is a pure competition, so biasanya harganya tuh mirip-mirip gitu. Nah, yang kedua adalah monopolistic competition, di mana market itu consists of many buyers and sellers trading over a range of prices rather than a single market price. Biasanya masih ingat kemarin ada yang minggu lalu itu ada produk sama ada market gitu ya. Produknya ada berapa, marketnya ada berapa gitu kan, ini dibagi 9 gitu. Nah, kalau misalnya satu produk itu dijual di kalau misalnya satu produk itu dijual di beberapa market, nah ini yang disebut dengan monopolistic competition gitu ya, karena produknya satu dijual di beberapa market, dan pasti dijual di dalam beberapa market ini harganya beda-beda gitu.
Mungkin, sangat mungkin. Ini terjadi di dunia pariwisata, terutama di daerah-daerah wisata seperti di Bali gitu ya. Kadang-kadang saya suka geli sendiri ketika orang bule datang dan orang bule harus bayar lebih mahal daripada orang Indonesia. Itu sebuah kemewahan buat orang Indonesia, tapi kadang kalau kita pikirkan lagi itu memalukan sebetulnya. Nah, yang selanjutnya adalah oligopolistic competition, di mana the market consists of only a few large sellers. Artinya apa? Artinya hanya sedikit penjualnya. Seperti contohnya provider telepon seluler seperti Excel, Telkomsel dan sebagainya. Ini adalah sebuah oligopolistic competition. Ini Oke, kalau begitu saya kembali ke yang competition based pricing. So, competition based pricing ini yang dimaksud adalah kita harus mengakses atau kita harus memeriksa, harus mengobservasi bagaimana kompetitor itu punya pricing strategi. Nah, kenapa kita harus lakukan itu? Karena consumers will base their judgment of a product's value on the prices that competitors charge for similar products. Contohnya apa? Contohnya begini. Kalau kita mau beli handphone Oppo, Vivo, sama Samsung, bagaimana cara kita mau membeli salah satu? Kita nggak mungkin biasanya kalau kita belum tahu produknya kayak apa, terus dari gitu, saya mau beli Vivo, saya mau beli Oppo gitu misalnya kan, contoh ini contoh aja gitu ya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan melihat Oppo ini harganya berapa, features-nya apa aja, benefit kita apa aja. Vivo itu juga sama seperti apa, Samsung apalagi. So, orang akan melakukan comparison, orang akan melakukan judgment terhadap semua produk sebelum mereka beli, gitu ya. Itulah sebabnya di era sekarang ini, apalagi para zillennials, kalau kata ada salah satu mahasiswa Andre yang bilang ini eranya adalah era zillennials. Apa itu era zillennials? Era zillennials adalah era generasi Z, di mana generasi Z itu lebih banyak informasi yang masuk ketimbang dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya gitu ya. So, bagaimana sih assessing competitors pricing strategies? Ada dua pertanyaan yang bisa kita jawab di sini. Yang pertama adalah how does the company's market offering compare with other competitors offerings in terms of customer value? Kita artinya apa? Kita juga harus tahu yang di-offer oleh kompetitor kita tuh apa. Kalau perlu kita mesti beli. Kalau perlu kita mesti pura-pura jadi pelanggannya mereka. Yang kedua, how strong are current competitors and what are their pricing strategies? Artinya apa? Kita harus melakukan research di customer. Customer-nya itu melihatnya seperti apa dengan harga-harga itu gitu. So, dua hal ini this is about research and you have to do it. Oke? Okay? Nah, ini kita coba ke bagaimana kita menganalisa price and demand relationship. Sebetulnya ini ada di di ekonomi, ini ada di mata kuliah makro mikroekonomi, di mana kita bicara tentang price elasticity of demand dan demand curve. Kurang lebihnya adalah bahwa ketika kita menjadi seorang marketer, kita harus tahu elastisitas harga dan permintaan gitu ya. Artinya gimana? Artinya begini. Semakin semakin sedikit permintaan, maka harganya semakin tinggi. Semakin banyak permintaan, maka harganya jadi rendah. Ingat masker tadi? Nah, inilah yang terjadi. This is what we call price elasticity of demand. Jadi, biasanya terjadi ketika demand-nya itu menurun, maka harganya akan naik. Gitu. Nah, yang terjadi dengan masker adalah harganya diturunin. Tetapi yang jadi masalah, para pedagang itu membeli masker udah di harga yang tinggi. Jadi dia nggak bisa nurunin harga lebih turun lagi, makanya mereka harus cari alternatif, yaitu apa? Yaitu mereka harus menjual masker kain supaya bisa survive. Karena kalau enggak mereka menjual masker biasa, they will not gain anything gitu ya.
Other considerations, ada resellers, ada government, ada social concerns. Kalau kita bilang resellers, ya kalian udah tahu lah ya, jadi si reseller itu seperti apa gitu ya. Bahwa apa namanya, kalau kita berniat untuk menjual produk tertentu menggunakan reseller, kita juga harus berpikir bagaimana memberikan mereka profit yang fair gitu ya. Kemudian government di sini, government is not an important external influence on pricing decision. Kenapa? Masih ingat tadi cerita tentang masker? Kalau kita bicara tentang masker tadi, ada campur tangan pemerintah dan lembaga dunia di dalam proses penurunan permintaan tersebut. So, jangan main-main guys, artinya kita harus selalu buka mata kalau kita berbisnis, apa yang diomongin sama pemerintah, bahkan lembaga dunia. Oke? Supaya kita siap-siap nih, oh bakalan begini nih gitu ya. Itu udah pasti itu akan terjadi. Yang ketiga adalah social concerns. Social concerns ini yang dimaksud di sini adalah ketika ada kebutuhan tentang bagaimana faktor sosial itu berdampak gitu ya. Ya contohnya kayak sekarang di era pandemi COVID ini, pasti banyak hal-hal sosial yang membuat kita untuk menjadi sensitif terhadap harga gitu ya. Jadi dalam menentukan harga, kita juga harus lihat social concerns juga. Ini adalah other pricing considerations yang cukup penting. Yang pertama adalah new product pricing strategy, yang kedua adalah product mix pricing strategies, yang ketiga adalah price adjustment strategies, price changes, dan public policy and pricing. Ini sebetulnya merangkum dari, bukan merangkum sih, tapi ada hubungannya dengan faktor eksternal internal tadi. Ketika kita bicara new product pricing strategies, ada 3 strategi yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah prestige pricing. Prestige pricing ini ketika kita tahu bahwa produk kita itu adalah produk luxury. Jadi produk luxury yang dimaksud di sini adalah kalau kita udah tahu produk kita itu memang berkualitas tinggi, maka kita boleh men-setting harga sesuai dengan niche market. Masih ingat niche market ya? Niche market itu adalah market yang khusus, di mana niche market ini pasti akan membeli barang dengan harga berapapun itu selama kualitasnya baik. Yang kedua adalah market skimming pricing. Di sini adalah sebuah strategi di mana a product pricing strategy by which a firm charges the highest initial price that customers will pay. Sedangkan market penetration pricing di sini lebih ke initial price yang gimana caranya supaya orang itu bisa langsung masuk. Market skimming pricing di sini orang itu bikin harga untuk bikin harga udah harga yang paling tinggi gitu. Kenapa? Market skimming pricing ini biasanya terjadi ketika kompetitornya sudah banyak dan dia merasa yakin dengan barang yang dijualnya ini mungkin dia akan sedikit di bawah kompetitor karena kompetitor udah ketahuan kualitasnya seperti apa, dia akan sedikit di bawah kompetitor supaya orang bisa membeli gitu ya. Tapi ini sudah the highest price gitu ya. Yang kompetitor ini mungkin dia punya value yang lebih gitu kan, sementara kita belum punya value. So kita nggak turun jauh gitu ya, tetapi kita bisa pentokin ke harga yang paling tinggi. Kalau market penetration pricing di sini biasanya untuk attract customer. Jadi ketika kita baru mulai masuk ke pasar, kita mau jualan, gimana caranya supaya orang tuh bisa attracted, bisa tertarik gitu sama barang kita? Kita menentukan harga dengan posisi yang rendah. Kenapa? Supaya customer tahu dulu, tahu kualitasnya. Begitu sudah tahu kualitasnya dan memang kita bisa maintain, hati-hati, karena kualitas harus di-maintain. Kalau begitu kita sudah bisa memaintain kualitas, maka kita bisa menaikkan harganya atau bahkan tetap ada di situ juga, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita terlalu rendah menentukan harga, maka kita akan membuat pasar ini jadi berantakan. Product mix pricing strategies di sini ada beberapa situasi pricing gitu ya. Ada product line pricing, ada optional product pricing, ada captive product pricing, ada by product pricing, ada product bundle pricing.
Kalau product line pricing ini artinya the company usually develop product lines rather than single products. Yang dimaksud adalah produknya tidak hanya satu, produknya ada banyak, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pasar yang ada P sama M itu, marketnya gitu kan. Nah, ini produknya ada banyak, marketnya satu gitu, atau dua gitu. Tapi yang jelas produknya banyak. Gitu ya. Yang kedua, optional product pricing adalah ketika ada opsi atau optional atau aksesoris produk yang bisa dijual dengan main product. Artinya begini, kalau misalnya kita mau beli laptop, laptopnya itu touchscreen, ada di produk-produk tertentu yang mana stylusnya tidak termasuk, gitu ya. Itu menjadi opsional. Nah, optional product pricing ini adalah si stylus ini ketika dia dijual secara terpisah. Mau beli, boleh. Nggak beli, juga nggak apa-apa. Gitu. Yang ketiga adalah captive product pricing, di mana pricing products that must be used with the main product. Artinya kalau kita beli produk itu, tapi kita nggak beli aksesorisnya, maka produk itu nggak bisa kita pakai. Gitu ya. Contohnya adalah cukuran cukuran jenggot, dengan razornya, cukurannya, dan siletnya. Kalau kita nggak beli siletnya, maka kita nggak akan bisa pakai itu cukurannya. Yang keempat adalah by product pricing. Ini sebuah contoh di mana orang itu biasanya pasti ada leftovernya, ada barang-barang yang tidak terjual gitu ya, atau sisa-sisa barang supaya itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, barang-barang yang tidak terjual ini itu sangat sering terutama di clothing line atau penjual baju gitu ya. Dimana kalau orang jualan baju itu nggak semuanya bisa laku. Nah, makanya harganya diturunkan, udah harga pabrik lah ya, atau harga factory outlet gitu kan. Yang kelima adalah product bundle pricing. Pricing bundle ini adalah biasanya dijualnya tuh barengan gitu. Jadi kalau kita beli sesuatu itu di bundle. Jadi misalnya contoh kita mau beli banyak lah ya, kalian tahu semuanya bundle. Misalnya kita bundling produk sabun cuci piring sama Rinso gitu barengan gitu ya, deterjen untuk pakaian gitu. Itu barengan, nah kayak gitu-gitu gitu. Kayak misalnya belum ada sih di dunia properti yang beli rumah dapat apartemen gitu. Itu belum ada gitu. Artinya kalau mau beli rumah ini dan beli apartemen itu, kalau dibandel maka harganya jadi lebih murah. Itu belum ada gitu. Tapi itu kurang lebihnya kalau produk bundle pricing itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah price adjustment strategies. Apa sih price adjustment strategies ini? Strateginya ada strategi discount, ada segmented pricing, ada psychological, ada promotional, ada geographical, ada dynamic, ada international. Discount allowance kalian udah tahu bisa dapat diskon, atau allowance pricing. Allowance pricing itu gimana sih? Kalau pernah dengar early bird gitu ya, kan biasanya seminar-seminar sering tuh ada early bird price gitu ya. Artinya apa? Kalau kita bookingnya duluan, kalau kita daftarnya duluan, maka kita bisa bayar lebih murah daripada orang yang daftarnya nanti dekat-dekat hari hanya gitu. Yang kedua adalah segmented pricing. Segmented pricing di sini adalah ketika kita mengadjust prices supaya beberapa customer, produk, dan lokasi ini bisa sesuai gitu. Contohnya misalnya kemarin saya ada ngobrol gitu sama seorang asisten rumah tangga yang dia bilang, Bu, harga tisu di tempat saya 8.000. Masa sih? Iya, di sini mahal banget, sini 12.000 aja dapat yang kecil katanya gitu. Artinya apa? Artinya dengan produk yang sama di rumahnya dia, di desanya, itu harganya lebih murah. Lalu bagaimana produsen tisu ini bisa profit? Dia profit dari menjual tisu di daerah perkotaan dengan harga yang lebih mahal, karena juga spending power-nya juga lebih kuat gitu ya. Yang ketiga adalah psychological pricing. Ini psychological effect ini misalnya harga 100 gitu dijualnya 99,9 gitu ya, supaya tidak bilang 100 gitu, padahal ini 100 juga.
Kemudian ada promotional pricing, itu biasanya diskon musiman gitu ya. Geographical pricing ini tergantung geographic location dari customer-nya gitu. Nah, ini bisa terjadi ketika contohnya kalau kita misalnya beli sesuatu gitu ya, rumah kita ada di rumah kita ada di Jakarta Barat, belinya dari Bekasi, pasti harganya akan berbeda sama orang yang belinya dari Jakarta Timur gitu, karena ini lebih dekat gitu ya. Jadi yang ini lebih jauh, maka ini lebih mahal gitu, kurang lebihnya gitu. Dynamic pricing di sini ketika kita mengadjust harga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari individual customer dan situasi gitu. Dynamic pricing ini sangat mungkin terjadi di bisnis-bisnis tertentu, nggak bisa semuanya. Dynamic pricing ini bisa terjadi di bisnis makanan, ketika orangnya itu minta sesuai dengan kesukaannya dia, maka dia bisa berubah-ubah. Atau misalnya segala sesuatu yang tailor made. Kayak misalnya kita mau bikin baju, kalau bikin bajunya susah, maka harganya pasti lebih tinggi. Sama halnya dengan baju pernikahan, baju pengantin, itu juga biasanya harganya pasti lebih tinggi karena tingkat kesulitannya lebih tinggi. Yang terakhir adalah international pricing, adjusting prices for international market. Artinya begini, kalau kita bisa bayangkan ada beberapa produk seperti kosmetik misalnya atau mobil sih masih digolongkan barang mewah, jadi itu agak sulit ya. Tapi misalnya kosmetik, ketika orang beli kosmetik di Indonesia dan beli kosmetik di luar negeri, dulu itu orang memiliki paradigma bahwa kalau kita beli langsung di negaranya, maka kosmetik itu akan jauh lebih murah gitu kan, daripada di sini, karena ada ini tadi nih, yang geographical pricing ini tadi, karena ada kejauhan dari lokasi gitu. Tapi nowadays sekarang ini itu sudah jarang gitu ya. Ketika kita bicara international market, kosmetik itu saya pernah satu kali gitu, saya pengen tahu saya mau beli ini krem muka saya gitu ya di luar negeri kayak apa sih? Ternyata harganya sekarang sama. Mau beli bedak gitu ya di Singapura sama di Jakarta gitu. Ternyata harganya sama guys gitu. So artinya apa? Artinya si produsen ini dia mampu untuk menekan biaya sehingga yang ada proses delivery atau distribusi yang jauh ini tadi itu bisa ditekan, gitu. Sehingga harganya jadi semuanya sama. So ini yang disebut dengan international pricing. Geographical pricing ada beberapa issues. Yang pertama adalah FOB origin pricing. Kok saya jadi lupa FOB artinya apa ya? Yang kedua adalah uniform delivery pricing. Oke, FOB origin pricing itu adalah ketika penjual itu tidak free on board. Nah, free on board origin pricing. Free on board origin pricing itu artinya customer itu membayar biaya transportasi gitu ya dari pabrik ke destinasi tempat dia tinggal. Yang kedua adalah uniform delivered pricing, di mana the company charges the same price plus freight to all customers. Jadi uniform delivered pricing itu sebagai penjual kita mengirimkan, artinya kita yang menanggung biaya distribusinya gitu ya. Nah, uniform delivered pricing ini tadi dilakukan oleh international, kalau yang sebelumnya ini ya international pricing. Zone pricing ini zona harga. So all customers within a zone pay the same total price. The more distant the zone, the higher the price. Ini lebih ke geographical pricing yang tadi saya sebutkan, di mana ada biaya tertentu karena prosesnya distribusinya lebih panjang. Yang keempat adalah basing point pricing. Di sini lebih ke ada basisnya gitu ya. Jadi misalnya contoh kalau kita mau menggunakan Gojek gitu dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur, Jakarta Utara ke Jakarta Selatan gitu, itu akan jauh lebih besar biayanya. Ini adalah price changes. Jadi ini adalah siklus di mana kompetitor perlu kita perhatikan, kita observasi, apakah kompetitor kita itu menurunkan harga? Kalau iya, maka apakah
will lower price negatively affect our market share and profits? Apakah lowering penurunan harganya si kompetitor itu akan mempengaruhi market share kita dan profit kita gitu kan? Kalau iya, maka should effective action be taken? Artinya apa? Artinya kita harus mempertanyakan pada diri kita sendiri apakah harus ada aksi-aksi yang diambil di situ. Nah, kalau iya, lalu apa aksinya? Ada reduce price, ya, pengurangan harga, ada raise value, menaikkan value tanpa menurunkan harga, gitu ya. Improve quality and increase price. Jadi kualitasnya kita improve, harganya juga kita naikin, gitu ya. Jadi kita tahu positioning kita lebih tinggi daripada kompetitor kita. Atau launch low price fighter brand. Artinya apa? Kita mengeluarkan brand baru dengan harga yang rendah. Dan ini sering sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Nggak cuma di Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak merasa market share kita terdampak, maka ya udah continue aja, kita monitor aja. Gitu. Kalau kita berpikir kita harus ambil action nggak ya? Enggak nih kayaknya, ya udah kita santai aja. Jangan diapa-apain tuh harga. Semakin kita mengutak-atik harga, ingat di awal banget saya bilang tadi, semakin kita mengutak-atik harga, maka biasanya customer kita akan lari. Public policy and pricing. Nah ini guys, saya ngambil contoh di sini Gojek, di mana ada berita waktu itu tarif turun, driver Gojek bakal mogok nasional besok. Public policy atau kebijakan publik atau kebijakan pemerintah itu akan sangat mempengaruhi. So, kenapa kira-kira sekian banyak driver Gojek ini bakal mogok nasional waktu itu? Waktu itu bulan Mei tahun 2019. Karena apa? Karena akan mempengaruhi demand. Orang itu akan, aduh mahal nih pakai Gojek nih sekarang nih gitu kan. Jadi orang makin males. So, itu akan berdampak kepada kehidupan para driver Gojek gitu ya. Dan ini berbahaya. So, itulah sebabnya ketika kita mau berbisnis, jangan lupa untuk melihat apa yang terjadi dengan public policy atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Supaya kita tahu nih, kita mesti gimana. Dan ini adalah slide saya yang terakhir, yang sangat penting diketahui adalah, karena kita di sini adalah mata kuliah real estate marketing. So, yang penting banget kalian pahami adalah bahwa prices are a decision of management, not only marketing. Jadi kalau kalian menjadi orang marketing, jangan menganggap bahwa harga itu adalah decision dari orang marketing. Bukan. Prices itu adalah decision dari management. Management itu siapa? Berarti seluruh board of management itu harus ikut. Nggak cuma orang marketing doang. Orang marketing itu tugasnya apa? Tugasnya adalah tadi melihat kompetitor bagaimana, melihat pasar bagaimana, dan memberikan masukan atau menentukan kira-kira mau positioning di mana sih melihat barang-barang yang ingin dijual oleh perusahaan. Oke? So again, prices are a decision of management, not marketing. Thank you.